warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Tidak ada yang sakit lah. Yang ada sakit mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Yang ada galau mudahan dihilangkan kegalauannya. Yang ada bisi hutang mudahan hutangnya lunas. Amin. Kok binanya banyak bisi hutang? Mana? Jadi nyari Pak Aminnya. Bella ada? Ada Pak. Adis, Ali, Mina. Seperti biasa kita sebelum mulai pembelajaran sama-sama kita membaca doa kepada Adis selaku ketua kelas. Bapak mintakan untuk membaca doa. Mungkin membaca doa bersama kawan-kawannya yang lain. Nyanyi di suaranya nyanyi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Untuk lagi menambah keberkahan dalam pembelajaran kita, tidak mengungkap apabila pembelajaran pendidikan agama Islam tidak membaca surah dari Al-Quran. Maka dari itu sama-sama kita membaca surah-surah pendek seperti yang sudah dijadwalkan oleh sekolah kita untuk murojaah hafalan kita. Kita baca hari ini adalah surah Ad-Duha sampai surah Al-Bayyinah. Siapkan Al-Qurannya. Yang perempuan yang kehalangan bisa mendengarkan saja. Sudah siap semuanya anak-anak? Ad-Duha sampai Al-Bayyinah. Silakan dibuka Al-Qurannya. Ajis, silakan pimpin. Baik teman-teman, mari kita membaca surah-surah yang dipilih Al-Quran mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal
surah daripada Al-Quran, mendapatkan tambahan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut kita kegiatan inti, Bapak ada sedikit nih asesmen untuk kalian lah, untuk mendiagnosa atau dia asesmen diagnostik. Silahkan diisi lah. Bapak beri waktu mengisinya sekitar 5 menit. Siapkan pulpennya. Al-Qurannya silakan taruh di tempat sini. Silakan diisi. Bapak beri waktu 5 sampai 7 menit. Nah. Sudah. Alhamdulillah sudah semua nih mengisi asesmennya. Pernahlah Tuhan pian melihat ke dalam keseharian kita, ada misalkan saudara atau teman-teman kita yang bersikap sering menghambur-hamburkan harta, atau misalkan melihat kawannya beribadah tapi tujuannya bukan karena Allah. Amin. Berdoa. Terus ada yang biasanya juga kita lihat yang pernah mungkin atau Tuhan pian dan pasti mungkin sehari-hari ada teman yang bersifat hasad atau bang yang pernah melihat Ajis? Oh pernah. Sering. Oh ada sering. Apa ya? Sering. Sering. Salah. Ya. Subhan. Sering. Oke. Salah. Nah, akhlak mazmumah itu sebenarnya apa, Gerak? Ada yang tahu akhlak mazmumah? Hadis? Ali? Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Jadi akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, yang Bapak sebutkan tadi. Ada pernah Anda melihat misalnya orang yang berpoya-poya atau yang lain sebagainya. Itulah akhlak mazmumah. Nah, tujuan kita hari ini dalam pembelajaran adalah menganalisis tentang manfaat menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Terus di sana dalam akhlak tercela itu ada yang namanya riya, sum'ah, takabbur, hasad. Nah itu kita cari tahu dan bagaimana cara menghindarinya. Terus tujuan kita adalah untuk membuat satu produk atau karya. Nanti kita upload ke media sosial. Semoga ada orang yang melihat, ada terenyuh hatinya melihat. Oke, ini. Nah, selanjutnya kalian agar tetap semangat, fokus ke apa yang Bapak ucapkan, bukan kepada apa yang Bapak lakukan untuk menambah semangat. Ada yang ngantuk, nah ini kita sedikit ada permainan, fokus kepada apa yang Bapak ucapkan. Oke? Pegang hidung. Oke.
ada kendala di jalan atau hujan, tetap semangat, jangan kendor semangatnya untuk belajar. Alhamdulillah, kita masuk ke kegiatan ibu kita. Kita lihat di sini ada materi tentang bab yang ketiga. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga. Nah, jadi bab yang ketiga ini adalah menjalani apa Bella? Hidup penuh Manfaat dan menghindari foya-foya ya dan hasan. Ini masih ada kaitannya nih dengan pembelajaran yang dulu, yaitu apa Bintan? Tentang syu'abul iman, cabang iman. Kan cabang iman itu banyak penuntutannya kemarin itu. Salah satunya berperilaku akhlak yang terpuji. Salah satu akhlak terpuji itu caranya bagaimana? Dengan menghindari bersifat akhlak yang tercela. Nah, ini sudah masuk kita ke babnya tentang akhlak tercela. Nah, coba kalian amati. Ini kira-kira apa, Jis? Lebih keras suara, Jis. Iya, sikap orang yang suka menghambur-hamburkan uang, harta. Kalau di dalam bab kita ini termasuk namanya tadi apa? Berpoya-poya. Nah, kalau yang ini apa nih? Apa? Yang tahu? Hai. Orang yang sombong, bangga diri, ya Allah. Nah, kasihan ingusnya kalau keluar. Nah, kalau ini lagi Bella, apa nih Bella? Oke. Berpoya. Yang ini Bel, bukan? Salam. Afrian. Iya betul lah. Selanjutnya kalian bisa mengakses tentang pembelajaran materi berpoya-poya atau materi akhlak tercela, berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, hasad melalui sudah Bapak kirim linknya di grup WA kalian, link file atau buku siswa kita tentang file. Bisa juga dicari dengan video pembelajaran lain tentang akhlak tercela, bisa cari lagi dari sumber-sumber lain. Setelah itu kalian catat apa itu definisinya, bagaimana cara menghindarinya. Silakan dicatat dulu. Boleh dari Google, boleh ya di buku siswanya seperti ini boleh, karena sudah Bapak bagi. Bapak beri waktu ya sekitar 20 menit. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Sudah dicatat ya. Untuk kegiatan selanjutnya setelah Bapak melihat dari asesmen diagnostik kalian, Bapak bagi kelompok. Ajis, terus Ali sama Tony satu kelompok. Kelompok satu. Terus Salwa sama Aprilia kelompok Bella dan Ana. Hujan. Silakan tukar posisi dulu.
majlis. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kelompok 1, Ali, Ajis, dan Tommy. Silakan kalian amati poster tentang berpoya-poya, hasad, terus lagi ria, sum'ah yang sudah Bapak kirim di grup WA. Oke. Nah, lalu diskusikan. Nah, setelah itu baru buatlah karya. Apakah terserah kalian sekreatif mungkin, mau video atau poster lah. Nah, jadi bikin di aplikasi yang kalian kuasai. Oke. Kelompok 2 sama. Nah, jadi kelompok 2 juga sama. Silahkan bikin karya setelah tadi sudah membaca, menulis. Nah, silahkan kalian cari bahannya lagi, hati-hati, amati tentang video, boleh video berkaitan tentang akhlak tercela, silahkan dicari di dalam YouTube. Nah, amati di sana, lalu bikin di sana poster, lalu tuliskan di sana quotesnya boleh, bikin poster boleh, mau bikin video di sini boleh. Assalamualaikum. Nah, siapa yang merekam boleh juga. Terserah kalian yang mana menguasai. Oke. Nah, silakan cari sumber belajarnya, bikin bagi siapa-siapa. Bella berpoya-poya bikin misalkan polanya poster, oke. Kalau mau video, oke. Paham? Silakan kalau sudah nanti kirim ke Bapak. Kalau yang mau poster, kalau mau video, oke. Kirim ke Bapak, kita tampilkan di layar. Lalu nanti kalian presentasikan. Oke, paham? Kelompok 1 paham? Oke, siap. Bapak beri waktu 40 menit atau 35 menit cukup lah untuk mengedit-ngeditnya. Silahkan dikerjakan. Setelah jadi nanti kirim ke Bapak, kita tampilkan hasil karya kalian, terus kalian presentasikan. Setelah didiskusikan apa yang ingin kalian buat, nah, menit lagi ya. Oke, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua nih. Selanjutnya kalian mempresentasikan tentang hasil karya kalian. Silakan kelompok 1 maju dulu. Oke. Bisa presentasikan? Waalaikumsalam. Ria adalah melakukan sesuatu ibadah bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena ingin dipuji orang lain. Oke, contohnya sedekah terus hanya merugikan orang lain. Oke. Bisa.
upaya atau bukan cara pencegahannya adalah berbuat baik kepada sesama dan bersyukur atas nikmat yang kita terima. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis. Kemudian ada hasad adalah perasaan tidak senang atau tidak ketika melihat keberhasilan atau keuntungan orang lain. Contoh hasad adalah kita tidak senang melihat teman dapat ide yang lebih baik. Dan pencegahan adalah dengan bersyukur, berpikir positif, berbuat baik dan bersyukur. Tangan. Silakan dulu. Untuk kelompok 1 sudah bagus, alhamdulillah, lumayan kreatif. Bahkan setiap kegiatan atau setiap sikapnya sudah ada definisinya dan cara menghindarinya. Terus kita ke kelompok 2. Kita lihat kelompok 2, silakan dulu jadi kita tampilkan saya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama teman saya Kejadian Manani sebagai moderator. Saya ya. Oke. Membaca juga. Membaca. Iya. Bisa di HP-nya masing-masing bawa di sana kecil. Materi pertama foya-foya akan dibacakan oleh Jana. Foya-foya adalah gaya hidup yang menghabiskan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Lanjut materi kedua akan dibacakan oleh April. Semangat, Iya. semangat dan iya. Ini adalah sifat memperlihatkan diri, perbuatan atau barang pada orang lain untuk mendapatkan pujian, penghargaan dan keberkahan. 3 adalah takabur yang akan dibacakan oleh Salwa. Takabur adalah sifat sombong atau arogansi yang tercela dan harus dihindari. Oke. Terus Yang keempat ada sum'ah. Sum'ah adalah menceritakan amal ibadah kepada orang lain agar mendapatkan pujian atau sanjungan. Dan yang kelima ada hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap kebahagiaan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain. watasnya watas hasad. Ingatlah mereka yang mencoba menghancurkan kebahagiaanmu. Sebenarnya mereka melakukan hal itu karena cemburu. Mereka tidak senang dengan kehidupan mereka sendiri yang menyedihkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Silakan dulu. Iya, nah itu tadi penjelasan sudah dari kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 sudah lumayan sangat bagus, baiklah. Nah, warnanya putih, ya Bapak kira tadi warna pink, lah maunya warna pink, ternyata warna putih. Sudah baik, alhamdulillah. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, jadi yang namanya akhlak tercela, kita tarik kesimpulannya, akhlak tercela itu bisa dijelaskan, Ajis? Jadi akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Juga akhlak tercela ini juga berisiko dosa. Oke, Ali? Kesimpulannya yang kita dapat nih hari ini tentang akhlak tercela. Ya, akhlak tercela itu sesuatu yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Oke. Jana? Apa Jana kesimpulannya hari ini? Tentang akhlak tercela. Oke, Jana. Kesimpulannya hari ini sebelum kita tutup nih kegiatan hari ini. Kepada diri seseorang yang telah melakukan dan biasanya akan terjadi dari perilaku tersebut.
Kita tadi sudah mendengar dari Bella, Ali, Adis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bagaimana kita menghindari akhlak tercela di kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai, kalau orang banyak itu kita pakai. Dan jangan sampai ada di diri kita yang namanya ada hasad, sum'ah, dan suka berpoya-poya, takabur. Jangan sampai ada. Nah, hilangkan semua itu, belajar. Termasuk Bapak juga belajar. Nah, sama-sama belajar kita. Nah, itulah kesimpulannya hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya setiap hari kita amalkan. Kegiatan yang bagus-bagus kita gali, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Ada yang tidak paham tentang materi hari ini? Insyaallah paham semuanya? Sebelum kita menutup akhir pembelajaran kita, Bapak ada lembar kerja sedikit diisi. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Silakan. Dua menit lagi lah. 2 menit lagi. Tinggal 2 menit. Oke. Silakan dikumpulkan. Sudah. Oke, tetap semangat dalam pembelajaran. Selain mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pelajaran semuanya harus semangat. Jangan sampai kita menuntut ilmu ada sedikit malas. Jangan ada malas di dalam hati untuk menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu derajatnya di bawah para nabi. Karena sangat mulianya orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sangat mulia. Dan kalian semuanya jangan sampai ada di dalam hati untuk tidak menuntut ilmu, karena setiap orang yang menuntut ilmu itu langkah kakinya itu dihitung pahala. Setiap roda yang berputar di kendaraan ini dihitung pahala, asalkan niatnya diperbaiki. Nah, misalkan kita sudah belajar tentang akhlak tadi, niatnya diperbaiki. Sahajaku sekolah menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jangan sampai ada di dalam hati untuk menuntut ilmu minta lihat orang, minta dalam abah niatnya supaya dapat duit dari abah. Jangan. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, untuk seperti biasa Bapak minta kepada Adis untuk membaca doa sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini untuk mendapatkan keberkahan. Silakan kepada Adis. Ya, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau pulang. Silakan Bu dibereskan barang-barang.